dalam Zoom meeting SRCM kali ini, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa yang mandunya kok beda ya dari yang sebelumnya gitu. Bener banget nih, Bel. Sepertinya kata pepatah tak kenal maka tak sayang nih. Maka sebelum lanjut ke sesi berikutnya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu nih. Bener banget, Lan. Sebelumnya terima kasih banyak ya buat Rora dan Vira yang tadi sudah memandu sebagai MC selama sesi pertama bootcamp tadi. Kenalin, aku Mabel sebagai MC di sesi kedua pada hari ini bersama rekan aku. Halo semuanya, teman-teman semua. Kenalin, aku Alan yang menjadi rekan Amabel sebagai MC hari ini. Nah, oke Alan, karena kita udah dengerin tadi pemateri yang ada, kemudian kita juga udah istirahat. Enaknya habis ini kita ngapain ya Lan sebelum lanjut ke bootcamp kedua? Hmm, Jujur ya, malam-malam gini sih, aku lebih pengen nyoba yang fun-fun gitu loh. Kira-kira gimana ya enaknya ya, biar fun-fun dulu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oh, menarik banget nih. Kalau misalnya aku lihat di namanya ini sih, udah ada gitu ya, Lan, yang ada ice breaking gitu. Wes, setuju banget nih, udah ada spill-spillan yang udah mau ada ice breaking nih. Oke, Bener kita banget. mungkin langsung aja kali ya, Bel ya. Iya, langsung aja. Kita panggil saja pemandu ice breaking kita yang cetar dan membahana ini, yaitu Kak Rora dan Kak Jonas. Nah, silahkan untuk memandu ice breaking kita sebelum lanjut ke bootcamp kedua pada hari ini. Oke, halo semuanya. Ketemu lagi sama aku nih. Oke, jadi di sini aku ditemenin teman aku. Mungkin kamu bisa kenalan Jonas karena tadi aku udah kenalan di MC. Halo semua, perkenalkan nama aku Jonas Tolong Ginting. Faisal panggil Jonas. Aku akan membantu games kita pada hari ini agar lebih fun, asik. Nah, Oke, benar banget. Tapi mungkin kayaknya kita cek ombak dulu kali ya, karena ini dilihat-lihat pada diem-diem semua nih. ya diem baik nih, apalagi makan kali ya. Halo teman-teman, ada yang bisa on cam nggak? Yuk, pada on cam yuk. You on cam guys, ayo guys. Sama Eser lo ini. Ayo. Yang sesama HR, kita santai aja nih, santai. Yoi. Kok tegang banget. Iya, tegang banget ya. Ayo guys, yuk on cam yuk. Kita mau main games. Cukup. Yuk main yuk. Yuk. Dengar-dengar ada hadiahnya nggak sih Kak Ror? Iya, bener banget. Jadi nanti dua orang yang beruntung bakal dapat hadiah hari ini. Jadi ayo Wih, seru guys, banget tuh. partisipasinya yuk. Oke, mungkin nanti ada beberapa soal yang bisa jawab atau yang ingin menjawab itu bisa raise hand dan on mic ya, karena kita tidak menerima jawaban di kolom chat. Tidak seru Yoi, nanti guys. biar seru, biar asik guys. Oke, apakah mau dimulai sekarang atau bagaimana? Mungkin kita tunggu semenit lagi kali ya Kak Ror. Biar mereka Oh, tuh persiapan dulu. boleh. 18.52 kita mulai. Oke.
Kayaknya masih malu-malu nih Masih Kak Ror. malu. Apa kita panggil aja ya sesuatu ya? Boleh-boleh kita random itu aja ya kali ya. Memanggil secara random. Kamu mau manggil siapa nih? Aku mau manggil itu deh Surya. Surya ada Kak Surya di sini? Surya yang mana? Bentar. Oh, ini. Halo Surya, apakah kamu ada di Zoom? Oh, tidak ada jawaban nih. Hmm, panggil siapa? Boleh Kak deh Kak Ror yang manggil. Oke, boleh. Aku mau manggil ini deh, Krisda. Hai Krisda, apakah kamu stay di Zoom, Krisda? Atau Azam, Azam, Azam. Ada Kak Azam di sini? Atau Fiabel, Fiabel. Apa kita panggil coba Kak Elvina, Elvina ada nggak di sini Elvina? Halo, halo, ada. Kenapa, Kak? Kami ada games nih, mau main nggak? Boleh, boleh. Tapi mungkin ini kayaknya masih pada off cam semua ya. Kira-kira teman-teman yang di sini apakah standby ini di depan laptop? Karena kita bentar lagi mau seru-seruan gak sih? Bener gak sih, Jo? Bener gak sih, Ror? Iya, Benar mau sesuatu banget. asik nih. Iya, Ya guys, ayo yuk keren banget yuk. ini beneran. Kayak ada hadiahnya juga loh. Iya, Tuh. Dan gamesnya tuh kayak nggak pernah ditemuin di tempat lain gak sih? ya kalian nggak bakal Bener, nemuin games ini di Google. Nggak ada bener. jawabannya Kira-kira Google. ada Kalian nggak bakal hadiahnya nggak sih, bisa Kak? cari jawaban di ChatGPT. Ya, Nggak akan Hmm, bisa. nggak akan bakal bisa. oke. Coba kita deh, kita tes Muhammad Syauqi ada di sini nggak? Hadir, hadir. Wih, mau main games kami nggak? Mau banget. Oke, kita tes lagi. Apa kita mulai aja Kak, Kak Ror? Boleh, kayaknya kita mulai dulu aja kali ya. Serba Pinky. Udah ketahuan lah siapa yang buat ini kalau pin. Oke, mungkin bisa next slide kali ya. Yoi. Oke, halo guys. Jadi kenalin, aku Rora dan ada Jonas yang akan memandu ice breaking kali ini. Oke, lanjut. Jadi kita bakal main tebak pekerjaan. Nanti bakal ada beberapa foto untuk kasih clue-nya tentang jawabannya. Jadi kalian simak baik-baik ya. Next. Nah, ini Oke, ada ini contoh contohnya. soal dulu nih. Biar teman-teman agak kebuka ya jalan, biar tahu ini jalan gamenya ini kayak gimana. Next. Oke, nih ada gambar resep obat dan sepatu sketcher. Ini pekerjaan ya guys. Kira-kira apa nih pekerjaan yang berhubungan dengan obat, resep obat dan sepatu sketcher? Apa tuh? Pekerjaan loh ya, Kak Vira. Pekerjaan Vira. Apakah koas itu sudah pekerjaan? Apakah kamu mau bekerja sebagai koas seumur hidup? Bisa on Aku sih mic nggak nggak mau sih? ya. Aku sih nggak mau ya. Ayo Agak. on mic kalau berani. Ayo dong on mic dong. On mic, on mic. Kita nggak menerima jawaban di kolom chat loh. Kita Dokter, nggak menerima. Kak. Apa-apa Nah, tadi? Dokter, Kak. Kenalan dulu dong. Halo semuanya. Sebelum perkenalkan, nama aku Zafira Nurofiko dari HR Nest. Di sini aku mau ngejawab ini dokter karena
Nulis-nulis resep dan lari-lari kalau ada pasien Code Blue enggak sih? Eh, Bener gak ya jawabannya Kak Rora? Ih, kepo banget nih. sorry batuk, agak pilek. Oke, kita lihat jawabannya. Operator bisa geser? Benar nggak ya? Bener gak ya? Wih, Benar. bener. Jadi, ya benar tadi yang dibilang Vira. Jadi alasannya karena dokter kan selalu menulis resep di kertas resep. Terus mayoritas pakai sepatu Skechers. Sebenarnya aku juga bingung. Mayoritas ini data dari mana ya? Tapi aku sudah nggak sering lihat kok Kak Ror di RS ku Oh, banyak pakai berarti sepatu emang catchers. emang itu ya, emang pengamatan langsung ya Jonas. Oke, boleh boleh boleh. Oke, lanjut. Oke, jadi ini kita mulai ke soal yang beneran soal ya guys. Yoi. Nah, Nah, apa nih nih? ada kamera sama ada naskah. Apa kira-kira? Apa tuh ya? Apa ya? Cheerleader kali. Hmm, kameramen kali Kak. Hmm. Ih susah nih apa nih? Ayo guys, ada yang mau on mic? Adakah yang berani atau bisa menebak? Oh, Dapat ini ada hadiah loh. Zafira nih. Apa kita membiarkan dia lagi? Oke, silahkan Jafira. Halo, perkenalan lagi nggak, Kak? Tidak usah. Gak usah, gak usah perkenalan lagi. Oke, jadi di sini mungkin udah ditulis ya sama Kak Elvina pada aku dari tadi raise hand. Menurut aku sih kayak sutradara, soalnya sutradara itu dia yang apa ya, bergelut dengan kamera dan script gitu untuk melihat lancarnya syuting gitu sih kalau dari aku. Kira-kira benar nggak ya Jonas? Iya, pikir bener gak ya Kak Ror? Bener gak ya? Hmm. Ada lagi nggak yang mau jawab guys? Ada jawaban lain nggak? Ayo on mic. Operator tidak boleh menjawab ya. Mohon maaf, Operator tidak boleh ikut ya. tidak boleh. Boleh, boleh silahkan. Siapa Mungkin ini? Shauki mau ikut mungkin? Atau mungkin MC-nya nih dari Fadlan sama Amabel mungkin mau ikut? Ya, Ayo guys, easy peasy tuh guys. iya sangat-sangat Kamera easy. sama skrip. Aktor sama skrip. Eh, ayo jawab guys. Nih, lama-lama aku sama Jonas nih yang menang. Yoi. Hadiahnya buat kita aja, Jon. Ayo, mungkin Vira mau mencoba menjawab lagi. Karena tadi jawaban sutradaranya tuh kurang tepat ya, Jonas ya. Mm-mm. Iya tuh Kak. Apa sih jawabannya? Mungkin Kak Alan mungkin bisa 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 on mic kali yang MC. Halo, Halo. Oh, Alan. Boleh, boleh. Menurut kamu apa jawabannya? kayaknya jurnalis. Kayaknya Salah. Alah, Salah. Ayo, ayo. Dikit lagi, dikit lagi. reporter kah? Bukan, 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 bukan. bukan. Oh, ini Syauki. Syauki mau jawab nih, Syauki. Boleh, Sauki. Oke, mau jawab ya. Tadi kan kalau kata kira kamera sama skrip sutradara. Jadi kan sebenarnya kalau kamera sama skrip kan ada komponennya kayak di perfilman. Jadi kalau nggak sutradara berarti aktor atau nggak aktrisnya gitu kali ya.
Kan Wow, soalnya bener Bener gak nggak ya ya? kamera berarti kira-kira? dia yang sering di shoot, terus kalau skrip berarti dia sering baca skrip gitu. Oh, masuk akal, masuk akal. Ah, masuk Boleh akal. operator mungkin geser slide-nya? Tuh, bener guys. Aktor. Uh. Oke, next kali ya Kak Ror. Oke. Operator bisa di next. Nah, Nah, ini gampang sih. ini Aku, gampang sih. ini anak TK bisa nih nebak. Kemeja Iya. biru sama struk belanjaan. Ya, Udah adekku yang ketebak. bayi kayaknya juga bisa nebak ini. Nggak kayak gitu juga sih, John. Oh iya, Nggak gitu. ada Oke, mungkin kemeja yang lain. biru sama struk belanjaan. Apa tuh? Ini ketebak loh, guys. Iya, Tebak gampang banget. banget, guys. Kak, aku mau. Boleh, boleh. Boleh. eh, Kasir nggak sih, Kak? Lebih spesifik lagi. Boleh sebut merek kah? Boleh. Kasir Indomaret. Bener nggak ya kira-kira? Boleh, Bener gak ya operator kira-kira? untuk slide. Next jawabannya. Bener. Bener. Oke, next. Nah, Nah, ini udah mulai masuk-masuk agak soal yang ini nih. susah ini. Soal HOTS kalau di TBK. Bener. Mungkin yang lain yuk. Ayo, HR wilayah, ayo. Hai. aku mau kenalan sama SR wilayah. Ayo, guys. Ayo guys. Atau mungkin Bang Rido mau jawab? Bang Rido, hai. Atau siapa nih? Ini nih, aku mau panggil Daniel Albert nih. Hai Daniel. Hai. Nih, kamu coba jawab nih Daniel. Kira-kira apa kerjaan yang berhubungan dengan api dan sepatu? Apa? Tahu. Apa? Sorry, putus-putus di aku. Halo. Halo, udah. Kira-kira menurut kamu apa nih yang berhubungan sama api dan sepatu? Nggak tahu. Coba Apa dong, coba? ayo, coba. Coba tebak, tebak, tebak. Ayo, tebak-tebak. Apa ya beneran nggak tahu. Pas aja deh. Mungkin yang lain, Atau Elvina, atau atau siapa? yang Bella nih, dia on cam nih, kadang nggak ada orangnya nih. Bella, Bella dari Wilsa, Bella. RCHR. Bella mana? Di aku nggak ada. Ini ada nih, Elvina. Jadi kira-kira jawabannya apa nih, El? Oke, mungkin aku mau coba jawab kali ya. Itu ada api dan juga ada sepatu. Kalau misalnya jawabannya pemadam kebakaran, kira-kira bener nggak, Kak? Enggak, Tak, lihat loh sepatunya agak khusus gitu. Masa sih sepatu bomba begitu? kayaknya enggak deh. Itu sepatu biasa loh. Ada Oh, clue nggak? Ada clue nggak? Coba-coba sama Bel. keluarnya dia bekerja di dekat api. Mungkin Ya, Amabel, Oh, aku mau coba jawab ya. Ini teori ngarang aku sih. Kan biasanya yang api-api gini tuh kan yang gede-gede tuh di dapur. Nah, eh kok ice breakingnya mulai senyum-senyum nih? Biasanya aku sering lihat di apa namanya di game memasak gitu tuh chefnya pakai ini, pakai apa namanya baju putih terus sepatunya kayak gitu terus kadang digabung hitam putih gitu. Pasti ini chef sih. Iya oh, gak? kita coba lihat jawabannya. Apakah benar?
Wah, bener Ah, guys. benar tuh. Kau Soalnya udah dapat chef itu, inspirasi dari mana itu, Abel? iya, kok Gak bisa tahu, berpikiran gitu? Soalnya kami tiba-tiba sudah menyusun dengan kepikiran sangat baik. aja gitu kan. Aku pernah lihat chef yang masak gede itu loh apinya. Uh, Oh. Oke, kita lanjut. Yoi. Nah, ini udah lumayan susah lagi nih. Donat sama komputer. Apa ini Iya, donat kira-kira? sama komputer. Apa sih? Apakah Kok bisa ya kasir nyambung donat Jeko? sama komputer? Apa ya gue? Apakah dia kasir Jeko atau kasir Dunkin Donat? Wih, sebut merek tuh. Gak apa-apa guys, kita hari ini tidak di endorse apapun, jadi tidak apa-apa sebut merek. Yoi. Ini mungkin Naswa Rahma mungkin mau jawab. Kita panggil satu-satu kali ya, Jonas. Hmm, siapa ya? Ini sebenarnya kasihan ini operator dari tadi pengen jawab tapi nggak mau jawab, tapi nggak kita boleh jawab nih. Salah, bukan badan intelijen salah. Ayo coba lagi. Cukup berhubungan, cuman salah. Ayo guys, ini soal Yoi. terakhir guys. Last Penentuan question. siapakah yang mendapat hadiah hari ini? BTW seri loh tadi. Ada 3 orang yang seri nih. Oh Mabel, iya, bener banget. Oke, sama Zafira. Ayo Oh guys, yuk yuk iya, yuk. donat bukan donat bintang mambo itu. Kebetulan itu belinya di belakang kampusku ya. Ayo Daniel jawab. Kira-kira apa nih? Dia suka Apa makan ya? donat. Bukan. Ngapain Dunkin Donat di hacker, Elvina? Apa ya kira-kira ya? Ngapain hacker hacker ngehack donat, Apa yang mau di hacker itu? kurang Resep makan kali. donat. Apa ya kira-kira? Boleh. Bukan guys, ayo. Ini beneran kayak, wah, di TV-TV tuh banyak gitu loh. Bukan, admin Pinkan Mambo kebetulan Pinkan Mambonya sendiri, dia nggak punya admin. Bukan, bukan promote lagi Bukan. donan. Kita nggak di endorse guys. Kita nggak di endorse guys, jadi nggak berani admin Intel. Dikit lagi, Abel, dikit lagi. Dikit lagi tuh. Atau mungkin Kak Ayo, dikit Elvina mau lagi. jawab. Nih, Elvina lihat wajah-wajah raut-raut wajah udah sangat berpikir keras nih. Keras nih. Tuh, dari senyumannya udah kelihatan banget nih. Admin toko donat salah, Daniel. Ayo. Salah. Aku boleh nggak? Boleh Oh, boleh silakan. nih, Vira. Aduh, aku nggak tahu ya ini bener atau enggak. Tapi konten kreator iya nggak sih? Salah. Salah. Ya ampun. Ini, ini kasih Sayang clue deh. banget. Pokoknya yang donat itu dia suka makan donat stereotype-nya. Stereotype-nya pasti suka donat gitu aja sih. Bukan admin kok donat. Iya, bener. Kayak di Zootopia. Kalian kalau misalnya lihat Zootopia nih pasti tahu nih. Atau yang di TikTok tuh yang mancing pakai donat. Enggak, operator. Tidak. Hari ini kita membungkam kamu. Operator wajib di ban. Mau. Silahkan Kak Elvina. Eh, ini, kan tadi Daniel mau admin, jawab atau? katanya tadi kan admin Intel itu mendekati. Iya, Terus, ada hubungannya sama admin-adminnya ya? ada Clue hubungannya dong. sama admin. Apa? Ada dong. Ada. Ada. Mungkin karena di komputer itu admin. Terus kalau makan banyak karena fenomena yang aku temui itu kebanyakan, mohon maaf sekali, Pak Polisi itu sering buncit-buncit kan ya. Mungkin
admin di kantor polisi atau admin polisi? Apakah bisa, teman-teman? Oke, mari kita lihat dulu jawabannya. Operator bisa slide. Oke, bener. Cuman aku agak bingung Benar. ya sama logikamu itu. Iya. Kok bisa Sebenarnya sebenarnya kita nggak menang kepikiran fisik? sampai ke sana loh, El. Di polisi juga ganteng-ganteng tau Kak, sama cantik-cantik, nggak semuanya buncit. Tapi yang aku lihat itu kan ada komputer jadi admin. Terus kalau donat itu ya rata-rata emang polisi itu suka makan donat. Makanya jadi admin polisi jawabannya. Benar banget. Oke, mungkin kayaknya ini seri ya. Mm-mm. Oke, jadi untuk yang jawab udah aku catat dan besok ada games lagi guys. Jadi untuk pemenangnya kita lihat besok di game selanjutnya. Oh iya, ada games part Oke. 2. Nantikan ya guys. Aku Jonas Robby Oke, Ginting. dan aku Aurora. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, kita kalikan ke MC. Wah, ice breakingnya udah selesai nih. Gimana teman-teman? Kira-kira seru gak ya tadi? Kayaknya seru sih, Bel. Ini aku lihat muka pesertanya tuh kayak udah pada fresh-fresh gitu loh. Bener banget, Lan. Kalau gitu kita lanjut. Kita lanjut ya. Oke, aku ketawa sih tadi kayak lucu banget gitu loh. Tiba-tiba admin polisi, terus kayak apa tadi chef itu kan nggak tertebak banget ya. Tapi tetap ada yang bisa nebak loh, Lan. Betul banget nih. Mungkin eh kita lanjut aja ya, mungkin karena untuk mempersingkat waktu juga gitu ya. Bener banget. Sebelum sebelum memasuki sesi bootcamp yang kedua, peserta diharapkan untuk bisa mengisi link presensi terlebih dahulu ya yang sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Oke, atau bisa di-scan juga. Silahkan diisi ya teman-teman untuk link presensinya. Oke, izin mengingatkan lagi nih untuk teman-teman semua, untuk diharapkan segera mengisi link presensi yang sudah disediakan oleh panitia di kolom chat ataupun bisa melalui QR yang sudah disediakan oleh panitia. Di mana presensi ini nanti akan menjadi salah satu bagi teman-teman semua untuk bisa mendapatkan sertifikat kegiatan ini. Bener banget. Kami tunggu sampai jam 19 lewat 20 menit ya teman-teman buat pengisiannya.
Oke, baik teman-teman semua. Untuk waktu pengisian dari link presensi sudah selesai. Mungkin uh, kita lanjut aja nih ke sesi berikutnya, yaitu bootcamp kedua. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya nih, narasumber kita ini masih sama, yaitu Dr. Fakih Latif, SHMH, yang juga tadi membawakan bootcamp pertama. Jika di sesi pertama beliau membahas mengenai Introduction to Human Resource Management in Student Organization, maka pada sesi kedua ini kita akan melanjutkan dengan topik organisasi, Organization Structure and Role Mapping. Sesi kali ini juga akan dibagi nih ke dalam 3 bagian utama, yaitu yang pertama itu akan ada pemaparan materi selama 75 menit, kemudian nanti akan langsung dilanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab selama 15 menit, kemudian dan ditutup dengan pembacaan dari notulensinya. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi nih, mari langsung saja kita dengarkan materi dari narasumber kita, yaitu Dr. Fakih Latif, SHMH, kepadanya dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah pada makan malam semua? Sudah dok, Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Eh, kita akan mulai dari basic. Kan tadi saya sudah kasih introduction terkait dengan manajemen SDM. Nah, sekarang kita akan mulai. Kan ini teman-teman ini kan pengurus HR ya, semuanya pengurus HR, yang mana nanti insya Allah setelah pelatihan ini teman-teman akan mendapatkan pengetahuan terkait dengan HRM secara lebih global dan lebih dibandingkan yang lain ya. Nah, tetapi kita tidak akan bisa melangkah mengurusi manajemen SDM sebelum kita akan memulai eh, pemahaman teman-teman dari mulai yang paling dasar yaitu tentang struktur organisasi ya. Makanya tadi saya lihat di situ tulisannya Bootcamp 2 KPI kan gitu ya. Langsung KPI. KPI itu belakang, bagian belakang gitu ya. Penilaian performa evaluasi itu di paling belakang. Walaupun itu kan bentuknya seperti lingkaran ya, seperti lingkaran. Yang kita nilai adalah apa? Ya dari awal tujuannya gitu ya, tujuannya, tugasnya dan seterusnya. Nah, itu semuanya tidak lepas dari yang namanya dengan struktur. Oke, jadi temanya untuk yang kedua ini adalah organization structure dan role mapping ya. Nah, ada berapa peserta nih hari ini yang hadir berapa ini? 20, 30, 29 kurang saya. Oke, nanti minta tolong ya, silakan dibantu untuk dibuatkan kelompok isinya antara 5 sampai 7 peserta nggak apa-apa. Atau ya nggak apa-apa sih. Jadi nanti ada sekitar 4 kelompok ya, kalau sekitar 4 sampai 5 kelompok. Silakan, nanti boleh saya nggak bukan saya yang nentuin, nanti silakan dari panitia aja yang membuat kelompoknya supaya nanti enak untuk diskusi kelompok. Nah, kelompok ini boleh dipertahankan untuk tugas-tugas yang selanjutnya. Jadi besok juga boleh. Tapi ngacak ya, maksudnya biar nggak Ridho sama Syauqi jadi satu grup gitu ya. Nah, dipisah aja itu. Nih ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang prinsip dasar struktur organisasi, job description, dan role clarity, kemudian mapping kebutuhan SDM berdasarkan tujuan organisasi. Oke, pertanyaan dasar seperti yang tadi. Sepenting apa sih struktur organisasi itu? Penting nggak kira-kira menurut adik-adik? Silahkan kalau ada yang mau bersuara dulu, silahkan raise hand atau open mic silahkan. Sepenting apa? Penting banget, nggak terlalu penting, eh, harus ada, misalkan gitu ya. Penting karena emang harus ada. Kalau untuk ngurus-ngurus apa-apa harus ada strukturnya, misalnya kayak gitu. Atau apa kira-kira? Apa yang membuat organisasi itu, kalau emang penting, apa yang membuat kira-kira itu penting?
Silakan, ada yang mau berkomentar? Silakan, Elvina. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, dokter. Mungkin saya izin kasih pandangan saya ya, dok. Menurut saya, struktur di organisasi itu penting banget karena supaya beban kerjanya itu nggak terfokus kepada si ketua aja. Terus juga eh kalau misalnya ada struktur, ada divisi-divisi yang di bawah ketua itu, jadi eh, untuk mencapai tujuan awal organisasi itu lebih mudah gitu, karena emang tugasnya udah dibagi-bagi kayak gitu, dokter. Mungkin itu sih kalau dari saya, dok. Terima kasih. Oke, ya, ada yang lain? Silahkan, Aurora. Baik, terima kasih dokter. Sebelumnya saya juga setuju dengan yang dibilang Elvina tadi. Selain itu juga ada, jadi untuk alur komandonya itu juga jelas dokter seperti, jadi semuanya tahu siapa pemimpin dan semua siapa yang bisa jadi koordinator. Jadi instruksi dan keputusan juga lebih cepat sampai. Selain itu juga meningkatkan profesionalitas. Jadi organisasi terlihat lebih rapi, serius dan bisa dipercaya oleh orang luar. Oh, oke, oke, oke. Aurora dari mana? Universitas mana? Saya dari 11 Maret dokter. UNS. Oh, Solo. Iya, Ya, ya, ya. betul. Oke, oke, oke. Asli Solo juga. Mboten, saya dari Jawa Timur. Loh, Jawa Timurnya mana? Jawa Timurnya di Nganjuk, dekatnya Kediri niku. Hmm, ya, ya, ya. Oke, oke. Saya orang Solo tapi sekarang di Surabaya. Oh, nggih. Tadi Elvina dari mana? Universitas apa tadi? Saya dari Universitas Sriwijaya, dokter. Oh, Palembang. Oke, oke, oke. Sip, sip. Baik. Untuk menjawab sepenting apa struktur organisasi itu, kita balik ke definisi dasar organisasi. Apa kira-kira? Pasti ngelotok lah. Sebagai aktivis nggak tahu definisi organisasi kebangetan. Apa? Ayo, apa? Kira-kira organisasi itu apa definisinya? Silakan, siapa? Silakan. Oh, nggak ada yang berani. Tadi berani sekarang nggak. Nggak dinilai juga kok. Nggak dinilai juga. Ya, silakan, Fadlan ya. Baik, Fadlan dari mana? dok. Saya dari Universitas Islam Bandung, dok. Unisba, ya. Iya, betul. Gimana kemarin didatengin tank? Cukup terkejut ya, dok. Ya, ya. Oke, apa itu? Definisi organisasi apa? Eh, jadi organisasi itu adalah sekumpulan orang di mana tadi dari dua atau lebih di mana yang memiliki visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan sama visi misi uh, bersama gitu loh dok, sehingga nanti tujuan-tujuan itu bisa tercapai sesuai dengan keinginan dari orang-orang atau individu-individu yang memiliki visi misi yang sama gitu. Oke, oke. Sip. Keren, keren. Yang lain ada yang mau menyalahkan? Atau mungkin merasa ada pendapat yang lebih benar? Oke, kita buka ya. Jadi definisi dari organisasi itu paling gampang ngapalinya gini. Yang pertama ada kesatuan sosial. Ya, saya nggak bilang orang ya. Karena hewan pun dia juga berorganisasi. Ya kan sering lihat ya, semut dia bekerja sama kayak gitu itu kan apa dia kerja bareng gitu. Terus ada apa bebek yang dia kalau apa namanya dia terbang dia bentuknya huruf V kayak gitu itu ya. Jadi nggak harus orang sih. Organisasi itu ada di mana-mana ya. Nah, yang jelas ini ada kesatuan sosial. Sosial itu apa? Sosial itu berarti lebih dari satu. Kalau sendirian nggak, bukan organisasi namanya ya. Nah, minimal berarti ada temennya, ada orang, sekumpulan orang itu tadi ya, betul ya, ke sekumpulan orang betul. Kalau saya lebih suka mengatakannya itu adalah kesatuan sosial. Karena ada orang yang ngumpul
tapi tanpa tujuan juga ada, ya kan? Asal ngumpul aja kan juga ada gitu ya. Ada yang individu sekali, orang gila misalkan ya. Mohon maaf, orang gila nggak ada ya. Kita lihat orang gila jalan berdua gitu kan nggak ada. Jalannya pasti sendiri-sendiri. Oke, kesatuan sosial yang bekerja sama. Jadi orang yang ngumpul tadi itu, orang yang sama itu tadi, dia bekerja sama, bukan bekerja sendiri-sendiri atau sama-sama kerja. Ya, ini yang kita juga harus memaknai itu ya, memahami di organisasi itu kita bekerja sama, bukan sama-sama kerja gitu kan ya. Nah, itu walaupun tugasnya berbeda-beda gitu ya. Jadi kesatuan sosial yang bekerja sama. Nah, karena bekerja sama berarti ada koordinasinya dan terstruktur. Kalau saya, definisi saya, kenapa struktur organisasi itu penting? Ya karena ada di dalam definisi organisasi. Ter- Kerjasama itu terkoordinasi dan terstruktur, ya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Ya, gampang kan ngapalin sekarang definisi organisasi itu seperti apa, ya kan? Untuk mencapai tujuan bersama. Kalau nggak ada tujuan bersamanya, berarti bukan organisasi. Ya, ada tujuan individu di dalam organisasi banyak, ya. Bahkan di politik pasti seperti itu ya. Walaupun isinya mungkin satu kabinet, tapi tujuannya sendiri-sendiri itu sebenarnya bukan organisasi yang baik sebenarnya kan, gitu. Oke, nah dari definisi organisasi ini berarti kita bisa sampai ke dalam satu kesimpulan bahwa struktur itu penting, ya, struktur itu penting, formal ataupun informal, ya. Formal itu berarti memang di SK-kan, misalkan ya ada kebijakannya, ada keputusannya gitu ya. Atau informal. Contoh kalau informal apa? Organisasi yang strukturnya informal, maksudnya tidak ada SK-nya misalkan gitu. Apa? Sepak bola misalkan ya. Ada 11 orang main bola bareng, tujuannya sama, kesatuan kan ada ya, kesatuan kerjasama mereka terkoordinasi dan terstruktur gitu ya. Walaupun nggak ada SK-nya. Tapi kalau main bola ada ini ya, ada penunjukannya ya. Oh, ini jadi striker, ini jadi apa namanya back, ini jadi kiper ya. Jadi sebenarnya terstruktur juga tuh ya, gitu ya. Sampai di level yang paling kecil, Naruto ya, satu tim ada empat, satu apa namanya Jonin, terus yang tiganya Genin misalkan gitu ya. Jadi ada satu kepala, anak buahnya ada tiga. Itu kan untuk koordinasi untuk strukturnya kan seperti itu. Ya itu paling sederhananya lah gampangnya itu. Nah, ini definisi aja sih, nggak usah diapalin. Struktur formal untuk menggambarkan bagaimana tanggung jawab, alur komunikasi dan seterusnya. Ya, ini nggak usah diapalin. Terus ini fungsinya. Satu, koordinasinya supaya tidak tumpang tindih, delegasi tugasnya jelas, akuntabilitasnya ada, terus efisiensi komunikasi dan pengambilan keputusan. Oke, sekarang gini, saya mau nanya nih ISMKI, struktur organisasi siapa yang bikin? Ridho, sekjen ya yang bikin ya struktur. Mana Ridho nih? Ridho jangan kabur ya. Hadir, hadir, Nanti Bang. nanti ada sesi untuk mempresentasikan struktur organisasinya nanti. Oke, struktur organisasi ISMKI siapa yang bikin? Sekjen ya, sekjen. Sekjen konsultasi nggak sama siapa gitu? Coba diceritakan itu awal mula gimana pada saat menyusun struktur organisasi itu. Oke, baik dok. Oke, jadi untuk terkait dengan struktur organisasi, memang sebenarnya ada di ADRT pertama memang ter apa namanya record lah atau terbahas dengan cukup komprehensif perihal apa aja tupoksi dan juga tugas-tugas yang dimiliki oleh masing-masing struktur gitu. Ada ya di ADRT ya? Seingat saya kok dulu nggak ada. ADRT-nya berarti baru. Nah, kemudian setelah itu barulah
sebelum kita melakukan open recruitment, kita mengajukan rancangan gitu kan untuk struktur, misal ke MPA ataupun ke Presbem. Waktu itu bahasannya terkait dengan adanya perubahan-perubahan struktur. Termasuk tahun ini kan nambah satu VP dan ada beberapa struktur-struktur baru di bawah bidang. Tapi memang itu kalau yang struktur baru di bawah bidang nggak ada di ADRT gitu. Karena memang di bawah bidang itu kayak jumlah VNC, wakil NC sama bawah tuker-tukernya itu tergantung dari apa namanya NC itu sendiri mau kayak apa bentukannya gitu. Makanya waktu kita ajukan itu sebelum oprek udah dibahas lah oleh MPA dan teman-teman. Waktu itu kita sosialisasi ke Presbem, ada yang banyak pertanyaan dan masuk dan segala macam. Tapi ya udah setelah itu di ACC gitu kan. Sebelum nanti akhirnya ada forum munasnya lagi, ADRT, baru pelantikan setelah disahkan gitu kan. Jadi ADRT dulu baru pelantikan. Nah memang tapi kan untuk open recruitment harus dari awal gitu. Nah itulah yang makanya eh, sudah dikomunikasi sejak apa namanya mungkin kampanye lah kalau bisa terkait dengan struktur yang mau dibuat ataupun tugas-tugas dan target-target yang ingin dicapai dari masing-masing struktur. Mungkin seperti itu. Oke, pertanyaan. Eh, Teman-teman HR sudah dilibatkan belum pada saat penyusunan struktur? Nah, oke. Mungkin waktu itu yang baru ada IPHR sendiri dok, untuk pembahasan struktur. Mm-mm. BPHR ya. Betul, VPHR. Jadi VPHR-nya ikut serta dalam eh, wawancara terhadap NC, wawancara terhadap VP, atau bahkan VNC dan lain-lain. Jadi ada bahasan itu. Oke. Terus setelah strukturnya jadi, tugas untuk rekrutmen di VPHR atau di LD? Ada rekrutmen di VPHR, tapi untuk LD ini makanya fokusnya memang membina kader-kader aja gitu. Jadi trainer for trainer, LKMM, dan lain-lain. Fokusnya memang pemberdayaan-pemberdayaan yang sifatnya pengembangan kapasitas untuk suruh masuk kedokteran gitu, sama kaderisasi-kaderisasi di tiap BEM. Nah, Ya. HR ini kemarin untuk yang IB di Sekjen bareng sama VPHR. Tapi untuk yang semua staff itu dikoordinasi dipusatkan oleh VPHR itu sendiri. Termasuk mungkin upgradingnya atau mungkin apa namanya berkas-berkas dan sebagainya gitu. Bareng sama IB-IB yang udah terpilih. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Ya. Sip. Berarti ini juga sebagai ini ya. Ini teman-teman HR ngomong-ngomong sudah pada paham ya, maksudnya alur seperti ini gitu ya. Sudah pernah dijelasin kan paling sama Ridho ya, nasional maupun wilayah seperti itu. Jadi memang salah satu fungsi HR ya, salah satu fungsi HR ini adalah membantu pimpinan ya dalam hal ini sekjen untuk, nah itu tadi, sekjen ini kan punya visi misi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Nah, untuk mewujudkan itu, sekjen itu menyusun sebuah struktur organisasi. Nah, fungsi dari manajemen SDM adalah membantu pimpinan tadi untuk merumuskan, bukan merumuskan strukturnya ya, merumuskan isinya gitu ya. Isinya dari struktur itu gitu ya. Detailnya, tugasnya apa, pekerjaannya apa. Terus juga sambil juga menganalisa apakah ada tugas yang overlapping antar satu bidang dengan bidang yang lainnya. Apakah ada tugas atau apakah ada tanggung jawab organisasi yang belum ada pendelegasian, ini jadi tanggung jawabnya bidang mana, misalkan kayak gitu. Nah, itu dibantu oleh teman-teman HR harusnya, ya seperti itu. Tapi monggo, makanya dulu kalau saya dulu ketika membentuk kabinet saya itu, saya langsung cari orang yang bisa membantu untuk menyusun detail apa namanya detail dari struktur organisasi itu. Oke, nah prinsipnya adalah apa? Yang pertama yang dipegang oleh HR adalah satu keteraturan dan hierarki ya. Itu. Jadi jelas
siapa perannya apa, tanggung jawabnya apa itu kan nanti kalau disusun itu apa namanya? Nanti dia akan jelas perannya seperti apa gitu ya. Tapi saya yakin nih, nggak tahu Ridho ada job desk-nya nggak di masing-masing bidang itu tersusun dan tertulis dengan terdokumentasi dengan baik nggak? Izin dok, untuk di guideline oprek kita, tapi baru Hmm. tahun ini sih dok kita ngeluarin itu juga gitu ya. Hmm. Itu terinci dengan baik setiap tupoksi dan bahkan untuk jabatan-jabatan yang lainnya pun tersusun juga. Misalnya kayak, oke wakilnya NC ngapain, wakil NC untuk ngurusin publikasi ngapain. Jadi kerjaannya sudah ibaratnya ter-ACC bareng-bareng dari awal gitu. Ya, oke, sip. Bagus tuh. Jadi, alhamdulillah kalau organisasi sudah ke sana berarti secara kita bilang itu sekarang GCG ya, Good Corporate Governance-nya sudah mulai bagus itu ya. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, oh yang menginisiasi Rivial. Ya, boleh. Oh, Rivial nanti boleh cerita ya ininya ya. Gimana itu ya. Yang kedua, kesesuaian fungsi dengan tujuan. Nah, jadi kan ketika tadi eh, struktur organisasi ini dibuat, fungsi dari masing-masing bidang itu kan ada tuh. Nah, itu dianalisa, sudah sesuai belum dengan tujuan yang ada, kayak gitu. Nanti setelah dianalisa, jadi kita bisa tahu nih bahwa semua bidang, semua pekerjaan yang ada di tugas yang ada di ISMKI itu menuju tujuan dari ISMK itu sendiri, ya, itu. Nanti diskusi insya Allah akan lebih seru lagi ya, karena setiap tahun itu ketika saya itu mah gini ya, kalau saya nanya sama zamannya siapapun sekjennya gitu ya, itu selalu mereka punya visi mereka sendiri, visi misi sekjen sendiri ya. Tapi kemudian ketika ditanya tujuan ISMKI apa, itu sampai sekarang ya, itu di forum alumni ISMKI pun juga jawaban itu masih belum ada yang jawaban tegas gitu ya. Apa sih tujuannya gitu, tujuan utamanya. Terus yang terakhir adalah prinsipnya koordinasi dan komunikasi antar bagian. Oke, Rivial mana Rivial? Coba diceritakan dulu nih proses penyusunan tadi itu. Struktur organisasi, kemudian job desk-nya, ya, seperti itu. Silakan, mana Rivial? Ada nggak? Kayak jadi timingnya nabrak sama jadwal MPLT presiden. Jadinya banyak negara nggak bisa nurunin player utama mereka. Kayak contoh Malai, cuma bisa nurunin player cewek. PH pun sama, nurunin player cewek. Terus Indo juga cuma bisa nurunin player yang nggak aktif main di MPL. Ya pokoknya dari segi player aja udah kelihatan. Kayaknya ada yang bocor atau apa ini? Suara apa ini? Mana ada Rivial nggak? Oke, sambil nunggu ya. Nanti Rivial tolong dicolek, Ridho. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau udah datang di ini, kita kasih waktu. Oke, jadi sebelum kita ke struktur organisasi, ini langsung kita praktek aja ya. Teman-teman silahkan boleh mengambil buku, pensil, pulpen. Jadi alurnya ya, alurnya eh, untuk sampai kita ke struktur organisasi itu adalah kita tahu tujuannya dulu. Tujuan organisasinya apa, gitu ya. Jadi yang pertama adalah dari tujuan. Tujuan kita berada dalam satu organisasi, gitu kan. Pasti alur berpikirnya adalah pertama tujuan organisasi ini apa? Apa sih yang mau dicapai oleh organisasi? Nah, tujuan-tujuan itu tadi tertuang dalam visi misi, ya kan? Ada visi, ada misi. Nah, lalu kemudian dilihat nih ruang lingkup organisasi itu apa? Apa yang menjadi tanggung jawab dari organisasi itu?
Nah, ketika sudah di list, jadi silakan di list nih, ruang lingkupnya dari ISMKI apa saja. Ngurusi A, B, C, D itu, nah baru kemudian kita gambar nih strukturnya. Untuk supaya semua fungsi ini dipegang, ada penanggung jawabnya, ada ada yang in charge di situ, maka dibuatlah struktur organisasi. Gitu ya. Oke. Nah, struktur organisasi itu tidak ada yang pakem. Satu organisasi dengan organisasi yang lain itu beda-beda. Ya. Bahkan dalam satu negara saja ya, Departemen A dengan Departemen B, Kementerian A dengan Kementerian B bisa beda strukturnya. Ya. Makanya kita bilang ada berbagai macam model struktur organisasi. Yang akan kita perkenalkan ada tiga, fungsional, divisional, sama matriks. Yang pertama fungsional, ini paling mudah dan ini yang paling sering dipakai oleh banyak organisasi. Namanya fungsional. Berarti kita membagi tugasnya, tanggung jawabnya itu berdasarkan fungsinya. Ya kan? Ingat ya, tadi kita ada tujuan, dari tujuan tertuang visi misi, kemudian kita tahu nih ruang lingkup organisasi ini apa, tanggung jawab dari organisasi ini apa. Nah, tanggung jawab itu dipikulkan pada fungsi-fungsi dalam satu kelompok-kelompok kecil. Kan kalau organisasi kelompok besarnya, nah dipecah, dijadikan kecil-kecil nih. A, B, C, D, dan seterusnya di mana masing-masing kelompok itu tadi, di mana masing-masing grup tadi, subgrup itu tadi, masing-masing punya tanggung jawab atas fungsinya, ya, di situ. Itu adalah fungsional. Organisasi, kebanyakan mayoritas organisasi adalah pakai fungsional. Tuh. Yang kedua, divisional. Nah, kalau divisional ini, bedanya sama fungsional adalah dia terbatas dengan adanya misalkan wilayah atau produk atau apa. Tapi di dalam tim kecil itu, dia akan menduplikasi sistem yang ada di atasnya. Ya, contoh misalkan ISMKI nih ya, ISMKI ada wilayah 1, 2, 3, 4 ya, seperti itu. Kan ada hubungan organisasional kan ya dari PHN ke PHW. Nah, PHW itu isinya apa saja? Kan ada duplikasinya tuh, ya kan? Di nasional ada LD, di wilayah ada LD. Di nasional ada Penpro, di wilayah ada Penpro. Nah, itu divisional strukturnya. Cuma ISMKI ini jarang banget dia menggambar struktur organisasi dari pusat sampai ke daerah. Maksudnya dari pusat sampai ke wilayah ya. Itu jarang banget. Makanya dulu pernah saya bilang, kalau kita gambarin organisasi ISMKI itu nggak bisa, kita cuma gambarin struktur nasional aja. Harus ada struktur yang hubungan antara PHN dan ke wilayah, PHW ya. Itu. Oke, ini divisional. Yang ketiga matriks. Kalau matriks ini sebenarnya sama ya, gabungan antara fungsional dan divisional ini ya. Jadi ada pembagian tugas A, B, C di mana masing-masing itu ada eh, penanggung jawabnya yang dia in charge juga dia bisa berkoordinasi langsung dengan pimpinan gitu ya, seperti itu. Jadi misalkan eh, X ini contohnya CEO ya, CEO ini dia punya apa namanya, produk A. Contohnya misalkan ini ya Apple. Yang satu ini dia produksi iPad, yang satu produksi iPhone, terus yang satunya C produksi MacBook, kayak gitu ya. Itu di dalam masing-masing itu ada tim, ya. Jadi di yang A ini di dalamnya ada tim HRD-nya, ada tim Research and Development, gitu ya, R&D-nya, kayak gitu. Nah, tapi masing-masing itu ada penanggung jawabnya gitu ya, ada supervisornya untuk supervisor semua R&D yang ada di A, B, C, D gitu ya. Fungsinya tapi bukan untuk komando, tapi koordinasi. Supaya apa itu tadi? Mencegah adanya tumpang tindih gitu. Malah bagus berkoordinasi. Bisa koordinasi antara A, B, C gitu ya. Nah, ini paling kelihatan produknya gitu ya. Itu adalah zaman kalian udah lahir belum ya? Zaman iPhone pertama meluncur.
iPhone pertama meluncur itu 2000 berapa ya? 2007 atau 2004, saya lupa. Kalian belum lahir kayaknya ya. Kalau 2004 atau baru 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Nah, itu adalah hasil koordinasi ya dari tangan tangan apa sih ya? Tangan kanannya Steve Jobs gitu ya. Steve Jobs itu di Apple sendiri ada bagian iPod. Dulu kalian masih kenal nggak iPod? Zaman saya itu masih ada tuh. iPod, ada HP, ada eh, bagian komputer yang juga ada bagian divisi yang jalanin internet. Habis itu disatuin nih sama si eh, apa isinya? Ya koordinatornya ini tadi ya. Gimana kalau misalkan nih iPod, HP sama internet dijadiin satu. Nah, keluar tuh iPhone kayak gitu ya. Saat saat ini cuma memang sudah berkembang ya. Apple sudah berkembang. Sistem yang seperti tadi itu sudah nggak dijalanin di Apple karena struktur organisasinya sudah sangat-sangat besar kalau untuk Apple saat ini. Sehingga mereka fokus dengan produknya sendiri-sendiri. iPhone majuin iPhone, iPad majuin iPad. Akhirnya yang keluar produk-produknya cuma pengembangan dari produk punya dia sendiri. iPhone dari 1, 2, 3 sekarang sampai berapa gitu ya. iPad pun juga kayak gitu. Dan seterusnya. MacBook dan seterusnya. Ya, itu adalah struktur organisasi. Oke, coba ditebak struktur yang ini model seperti apa? Masuk yang mana? Divisional, fungsional, atau matriks? Silakan menjawab. Boleh. Ada yang berani menjawab? Silakan. Pada takut menjawab. Oke, nggak apa-apa. Kita lewati dulu aja. Kalau struktur ini model apa? Nah, harusnya bisa dong. Ini struktur kalian loh ya. Apa ini? Masuk yang mana? Atau jangan-jangan dulu, dok, dulu menyusun ini saya belum paham tuh fungsional, divisional, matriks apa gitu ya. Pokoknya asal nyusun aja gitu ya. Gimana? Ini struktur ini dok. Nggak tahu judulnya sih dok. Apa itu? Oke, gini aja. Coba Ridho jelaskan nih struktur, biar saya paham nih. Struktur ini tuh kayak gimana tahap kebagiannya. Silakan. Nanti yang lain boleh boleh ini ya. Nanti saya tes yang lain. Paham nggak dengan struktur ini? Atau mungkin yang lain dulu, jangan Ridho ya. Ridho terakhir. Coba yang lain dulu nih. Eh, boleh dibantu untuk menjelaskan struktur ini itu seperti apa? Siapa yang berani? Wilayah yang di wilayah pun juga boleh, nggak apa-apa. Kita tes pengetahuannya, paham nggak dengan struktur yang ada. Silakan. Kalau nggak ada yang ngacung, saya minta MC pilihkan 2 nama. MC-nya 2, jadi satu-satu. Tunjuk temenmu tuh. Dan boleh tunjuk diri sendiri. Siapa? Tapi lebih gentle kalau ada yang mau ngacung sendiri sih. Daripada ditunjuk. Silakan. Ayo, ada nggak? MC mau nunjuk siapa? Boleh?
Atau yang tadi belum belum bersuara boleh. Fadlan tadi udah bersuara belum ya? Apa nih? Saya lihat nama-namanya ya, sekalian kenalan. Fadlan, Raka, Duta Pratama. Coba, boleh di open mic? Eh, Fadlan dari mana tadi? Iya, dokter. Dari Unisba, dok. Oh, Yang Unisba tadi. ya. Ah, ya, 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 ya. Iya. Oke, Fadlan ini ini ya, di apa? PHM di bagian mana dalam struktur Ya, ini? saya di bawah naungan Rivial dari Human Research, dok. Mm-mm. Human resource itu yang mana? Coba dijelaskan. Oke. Ini jelaskan secara struktural ini atau gimana, dok? Iya, Atau cuma, oke, jadi baik, Anda di struktur yang mana, di bawahnya siapa, hubungannya dengan siapa, kayak gitu. baik. Baik, sebenarnya izin menjelaskan, dok, mungkin yang Mm-mm. pertama-tama mungkin di sini ada dari ketua atau sekretaris jenderal kami, yaitu sebagai ketua dari SMKI sendiri untuk nasional. Mm-mm. Kemudian sebenarnya dari apa namanya sekjen itu sendiri itu tuh nanti berkaitan erat juga sama Bapin, di mana Bapin ini Badan Penelitian Ilmiah Nasional yang juga Mm-mm. merupakan salah satu yang dinaungi sama YSMKI. Nah, kemudian selanjutnya sebenarnya untuk apa sekjen ini sendiri itu tuh memiliki memiliki bawahan gitu ya. Untuk bawahannya sendiri itu tuh yang pertama ada eksekutif sekretari, di mana kalau misalnya eksekutif sekretari itu sendiri itu tuh lebih ke menaungi terkait dengan persuratan persuratan yang masuk ataupun keluar terkait dengan yang dibutuhkan SMKI gitu. Kemudian ada executive treasurer. Kalau misalnya executive treasurer itu juga berada di bawah naungan dari sekjen juga, bahwasanya itu terkait dengan pengurusan terkait dengan keuangan gitu. Kemudian selanjutnya itu ada pun koordinator bidang yang eh, menjadi bawahan dari Bapak Sekjen gitu. Kalau saya sendiri itu saya berada di bawah naungan PPHR ataupun Vice President Human Research, di mana saya di bawah naungan dari Bapak Rivial, dan saya sebagai GA atau General Assistant ataupun lebih mudahnya itu sebagai wakil dari Bapak Rivial untuk mengatur terkait dengan SDM yang ada di eh, lingkup internal ISMKI gitu. Paling begitu sih, Dok. Ya, oke, sip. Eh Ridho, coba penjelasan dari Fadlan sudah betul atau ada yang kurang? Mana Ridho? Yang lain atau yang lain mau coba menjelaskan sambil nunggu Ridho balik? Hmm. Oke, ada ya yang bisa menjelaskan? Oke. Wah, udah ditutup nih. Coba yang lain. Siapa nih yang belum bersuara? Ya, silakan. MC boleh lah.
Oke, Hmm. baik dokter, saya izin mencoba menjelaskan ya dok. Menurut Hmm. saya di yang terpapar ini lebih kayak struktur fungsional dok. Kenapa? Karena di sini kan udah kelihatan kalau misalnya VP-VP itu kan ada banyak, gak cuma satu, tapi dibagi dengan spesialis bidangnya masing-masing. Misal kayak VP of Project Development kan kerjanya berbeda dengan yang Internal Affairs atau VPI. Mereka punya spesifikasi bidangnya sendiri-sendiri, padahal mereka sama-sama VP tapi fungsinya itu berbeda. Mungkin dari saya begitu Hmm. dok. Oke, siap. Siapa? Amabel. Dari mana? Saya dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, dok. Duta Wacana itu Jogja ya? Oh ya. Oke, baik. Berarti ini lebih ke fungsional ya. Lebih ke fungsional. eh Kalau ini ada yang balik ya, kita balik ke yang tadi. Struktur saya kira-kira lebih ke apa? Lebih ke mana? Silakan, ada yang mau kita sekarang ini diskusi, kita menganalisa organisasi ya, struktur organisasi yang ada maupun yang dulu. Kalau contoh yang dulu kan punya saya nih ya, gitu. Oh, oke. Siapa? Ada yang mau menjawab? Mencoba menjawab, silakan. Nggak apa-apa, salah. Nashwa, Nashwa tadi sudah ada suaranya belum ya? Belum kayaknya ya. Silakan, open mic. Silakan. Nasya atau siapa nih? Mobil udah. Elvina tadi udah belum ya? Udah ya. Tapi nggak apa-apa. Udah, Kalau mau dokter. dicoba menjawab juga nggak apa-apa. Eh, Silakan. sebentar, dok. Agak loading slide-nya di saya. Ini untuk yang hmm, Yang struktur yang ISMKI tahun 2011, 2012, bukan yang 2002, berapa ini? 25 ya, 25. strukturnya mungkin Model apa? lebih ke divisional kali ya, dok. Karena di sini ada beberapa bidang-bidang, tapi dia itu dibawahi juga sama koordinator. Nanti dari koordinatornya yang baru laporan ke sekjen kayak gitu. Mungkin lebih kayak dalam satu koordinasi atau koordinator itu menaungi beberapa bidang kayak gitu, dok. Jadi menurut saya ini model yang divisional. Hmm, ya, 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 ya. Oke. Ada yang lain? Ada yang mau menjawab? Kira-kira apa? Model apa? Silakan tadi siapa tadi? Nasya atau siapa tadi? Atau yang lain juga boleh silakan raise hand, open mic. Oke, saya saya langsung jawab aja ya. Ini struktur seingat saya lupa. Memang di ISMKI itu tidak mengatur namanya struktur organisasi di ADART ya. Makanya sekjen itu bisa sesukanya untuk merubah struktur gitu ya. Ya. Tapi ini ini yang kalau ini saya bilang best practice ya. Kalau kalau sekarang saya ceritanya best practice, bukan lagi teori, hanya sekedar teori ya. Saya dimanapun, bahkan sampai sekarang saya di rumah sakit, itu selalu langkah yang saya lakukan sama. Ya tadi dari awal tujuan,
ya, visi misi, kemudian ruang lingkupnya apa. Di ruang lingkup itu semua harus bisa dibagi rata tanggung jawabnya dalam struktur organisasi yang ada. Nah, struktur itu tidak cuma sekedar dibikin struktur, ya. Kita harus tahu fungsinya, kita harus tahu juga esensinya, karena itu nanti berhubungan dengan model yang mau kita bikin, gitu ya. Itu buat banget. Makanya saya pernah megang rumah sakit di Tegal, saya pernah megang sekarang saya masih megang rumah sakit yang di Surabaya, termasuk di ISMKI gitu ya. Itu salah satu yang jadi langkah awal yang saya lakukan adalah saya merubah struktur organisasi. Saya melakukan analisa dulu, kajian, kira-kira struktur yang lama seperti apa, dan kalau memang diperbolehkan dan legal dan itu bisa, saya rasa itu bisa untuk meningkatkan produktivitas, bisa meningkatkan efektivitas efisiensi organisasi, maka yang saya lakukan adalah merubah struktur terlebih dahulu, gitu ya. Nah, saya itu sukanya strukturnya matriks. Jadi kalau dilihat ini itu bentuknya matriks. Matriks itu apa? Ya, jadi eh, pimpinan pimpinan itu dia langsung ke bawah. Dia punya tanggung jawab ke divisi-divisi, ke bagian-bagian yang ada, ya. Tetapi dalam proses perjalanannya, monitoring dan sebagainya dibantu. Ada koordinator-koordinatornya, seperti itu. Jadi nggak langsung megang ke bawahnya. Saya konsepnya itu supaya apa? Supaya dalam pengambilan keputusan cepat, kemudian dalam koordinasi itu tidak harus lewat sekjen, semuanya lewat sekjen kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi struktur organisasi yang salah satu yang saya suka adalah saya buat matriks bentuknya gitu. Di mana masing-masing divisi dia punya keleluasaan untuk apa berinovasi, berinovasi. Dia punya kebebasan untuk gimana caranya. Yang penting saya ngasih target. Jadi tugasnya pimpinan itu, ya, pimpinan itu kan sebenarnya eh, apa namanya tugasnya cuma tiga. Satu, presentasi, ya. Pimpinan itu tugasnya satu, presentasi. Dia harus bisa mempresent idenya, dia bisa mempresent visi misinya supaya orang bisa menjadi pengikut dia. Makanya kan disebut pemimpin, leader. Leader itu dia harus ada followernya kan gitu loh. Gimana supaya dia bisa punya follower, ya dia harus pintar presentasi. Yang kedua, dia pintar delegasi, ya. Yang jadi tanggung jawabnya dia delegasikan kepada orang lain gitu. Makanya ada pengurus. Pengurus itu adalah untuk membantu pimpinan untuk bisa melakukan fungsi-fungsi tugasnya gitu. Makanya di Indonesia pun gitu ya. Menteri aja kan kalau di undang-undang jelas tertulis menteri adalah pembantu presiden gitu ya. Gitu. Kalau guyonan guyonan cringe-nya eh, apa? Aku mau jadi pembantu presiden aja dan jadi menteri gitu. Yang ketiga adalah pinter menetapkan target. Ya, pinter membuat target. Itu tugas pemimpin. Karena orang yang didelegasikan tugas, kita harus bisa menilai tugas itu tercapai atau enggak dari mana, dari target gitu. Nah, untuk mengawasi prosesnya, kan seorang pemimpin nggak harus turun langsung gitu. Makanya dia butuh koordinator-koordinator tadi. Dia butuh tangan panjangnya untuk bisa mengawasi proses. Tugas pemimpin adalah dia menerima hasil, ya, di situ. Ini apa? Kalian sering nggak sih kalau misalkan interview ditanya lebih penting mana, proses atau hasil, kan gitu? Tergantung sebenarnya. Tergantung kalian mau jadi posisi apa, gitu ya. Kalau jadi posisi pemimpin, leader, hasil yang penting, gitu ya. Karena proses itu bisa didelegasikan juga kepada orang lain untuk mengawasi prosesnya, gitu ya. Tapi kalau kalian sebagai individu, proses juga penting, gitu ya. Itu, wah, berarti misalkan eh, kita sebagai leader nih ya, kita bilang dapatkan
Ayo, kita ISMKI harus kuat, kita harus berdikari, harus punya tabungan tembus 1 M gitu ya. Itu adalah yang dicanangkan oleh pemimpin ya. Leadernya udah naik utama ISMKI. 8 bidang utama ISMKI ini adalah itu yang dari turun-temurun dan itu menjadi ruang lingkup dari tanggung jawab ISMKI. PSDM, Pengmas gitu ya, Penpro, Kastrat, Humas, Hublu, Danus, Infokom. Saya nggak tahu sekarang bidangnya. Tadi berapa sih bidangnya? Ini ada berapa bidang ini? Oh, NC ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih sama ya? 8 ya? Apa yang beda sama yang punya saya ya? Public Relation itu Humas, International Affair ini Hublu, Information Communication ini Infokom, Funding Partnership di tempat saya Pak, Danus, LD PSDM ya, MEP Penpro, HPS Kastrat, NC Community Empowerment apa? Pengmas ya. Oh, berarti eh, core core dari organisasi SMKI-nya nggak berubah, cuma namanya aja yang berubah ya. Gitu. Oke. Nah, Sekjen itu membawahi langsung nih PSDM, PM, Penpro, Kastrat dan seterusnya ini ya. Nah, saya ada yang namanya koordinator CC. Koordinator CC itu dia yang mengkoordinasikan. CC itu core competence, PA professional affair ya, hubungan profesional. Betul. Ya, jadi ini yang di bawah itu ada Wasekjen itu tidak langsung megang bidang gitu ya, nggak langsung megang bidang. Wasekjen dulu cuma ada 2, kalau sekarang VP kan banyak ya. Kalau dulu Wasekjen cuma 2, internal sama eksternal. Nah, Sekwil itu dipegang sama Wasekjen internal malahan kalau dulu. Wasekjen eksternal ini ke Badan Kelengkapan ISMKI. Ada BPN, ada Bapin dulu ya di situ. Jadi ini di situ. Nah, kalau yang di struktur yang Ridho sekarang itu ada eksekutif sekretari, ada eksekutif treasurer, ya kan? Ada eksekutif sekretari itu dulu kita adanya istilahnya adanya RTO, Rumah Tangga Organisasi, sama PPO, Penelitian Pengembangan Organisasi. Yang di rumah tangga organisasi itu ada kesekretariatan, kebendaraan, sama personalia. Kalau yang di PPO ada divisi keanggotaan, akreditasi, sama bantuan hukum. Dulu saya karena memang saya suka masalah hukum gitu ya, makanya ngambil hukum juga sampai sekarang. Saya juga pikir organisasi itu butuh nih yang dia menekuni atau dia butuh bagian hukum nih, karena kita kan sering berhubungan juga tuh sama hal-hal yang urusannya sama hukum gitu ya. Kalian mau bikin demo itu kan harus laporan ke polisi dan sebagainya kayak gitu ya. Oke, nah dalam membuat struktur ya, ini kan ada beberapa prinsip tadi ya yang harus di apa istilahnya harus kita pegang gitu ya. Kalau saya gini, prinsip pertama adalah rantai komando itu jangan panjang-panjang. Semakin panjang rantai komando atau rantai koordinasi ya, itu bikin pengambilan keputusan jadi lebih lambat. Dan kita tahulah, kita di Indonesia birokrasi itu lambat karena apa? Ya karena panjangnya rantai komando itu. Makanya di sini kalau adik-adik lihat semua bidang yang teknis itu langsung satu langkah ke sekjen, ya kan? Satu langkah ke sekjen, nggak ada apa istilahnya, nggak ada aling-alingnya gitu ya. Koordinator itu dia sifatnya
setengah lah, setengah. Dia bukan nyampe satu. Jadi misalkan humas. Humas itu langsung laporan ke sekjen bisa gitu ya. Dan ditembusi ke koordinator PA misalkan kayak gitu. Nanti misalkan saya dari sekjen sudah memberikan arahan, arahan itu saya juga tembuskan ke koordinator PA, arahannya seperti apa, koordinator PA yang memfollow up untuk memantau prosesnya itu tadi ya. Gitu. Jadi untuk supaya rantai komando koordinasinya lebih pendek ya di situ. Nah, baru setelah itu kan di bawahnya ada staff-staff dan sebagainya kayak gitu itu. Terus yang kedua, eh, span of control. Span of control itu berarti jangkauan dari masing-masing apa namanya? Jangkauan dari pemimpin ini dia bisa ngawasi berapa gitu ya. Itu kalau adik-adik lihat simetris, ya kan? PPO di bawahnya ada 3, RTO di bawahnya ada 3, CC ada 4, PA ada 4, ya itu. Jadi untuk membagi rata beban kerja, tugas-tugas itu saya buat dulu di ISMKI, saya buat semuanya itu rata, gitu ya. Yang membedakan akhirnya apa? Program kerjanya, ya. Program kerjanya itu akhirnya yang membedakan. Dan disitulah akhirnya kita muncul mana program kerja unggulan, mana program kerja lini 2, lini 3, dan seterusnya. Di situ. Jadi ini adalah bentuk struktur matriks kalau di saya dulu ya. Ini. Oke. Ridho udah balik belum? Belum balik. Oke, nggak apa-apa. Saya teruskan dulu kalau gitu ya. Jadi ini tips buat teman-teman, adik-adik, kalau misalkan mau menyusun struktur organisasi, coba yang pertama jelas dan sesuai. Jadi struktur organisasinya itu jelas, ya. Apa namanya? Jelas dengan apa yang jadi tanggung jawabnya, apa yang jadi tujuan dari organisasi, dan sesuai dengan visi misi organisasi. Ya, di situ. Terus ini ya, kita sering mungkin bikin divisi atau bikin bagian karena memang bagian itu kok kayaknya seru ya, kok kayaknya bagus ya, dikasih nama apa kayak gitu ya. Itu kan yang lagi dilakukan pemerintah sekarang bukan? Gitu. Jadi banyakin nih posisi, banyakin bagian gitu ya. Gitu. Terus setiap jabatan harus punya kontribusi nyata, pastilah ya. Nah, cuma kontribusi itu, ini tips aja nih. Kalau kita tidak bagi rata span of controlnya tadi, tanggung jawabnya itu tadi ya, nggak ini, nanti biasanya ada timbul iri-irian, gitu ya. Kok sing disorot, yang dilihat cuma yang itu aja, kayak gitu kan. Kok cuma bagian itu yang dikasih dananya gede, yang ini kecil, kayak gitu. Itu, jadi harus span of controlnya juga diperhatikan. Tuh. Terus yang kedua efektif dan efisien, jelas ya. Jangan terlalu banyak lapisan hierarki. Ya, jadi eh, lapisan hierarki itu gini. Misalkan kayak tadi ya, saya sekjen, saya punya visi misi nih. Visi misi saya turunkan untuk dibuat tanggung jawab program kerja dibuat oleh masing-masing divisi tadi ya. Bidang tadi PSDM, Danus, Hublu dan seterusnya. Masing-masing ada target nih, kayak gitu ya. Itu. Beda lagi kalau misalkan ya contoh kita kita lihat pemerintah kita aja lah ya, pemerintah. Presiden punya program, menteri-menteri kementerian punya program. Lalu di Indonesia ini ada Menko, ya kan? Menko itu punya program juga. Akhirnya jalan sendiri-sendiri gitu kan ya. Padahal harusnya namanya Menko itu kan dia sifatnya koordinatif, ya, mengkoordinasikan aja gitu kan. Tapi ternyata Menko di Indonesia ini juga punya program sendiri gitu kan ya, jalan sendiri juga. Akhirnya seakan-akan misalkan di Indonesia ini ada eh, ilustrasinya salah gampangnya, misalkan menteri ada 20, Menkonya ada 5, Prabowo itu, Pak Presiden, itu seakan-akan punya program kerja 25 gitu ya.
Kan itu tadi, Menko juga punya program kerja gitu, bukan fokus pada fungsi koordinatifnya itu tadi. Gitu. Kalau saya enggak, kalau saya koordinator CC, koordinator PA, tadi ya itu nggak punya program kerja gitu ya, karena fungsi mereka bukan untuk menjalankan program gitu. Lalu, eh, nah itu supaya efektif dan efisien juga untuk supaya fokus kemudahan komunikasi dan koordinasi gitu ya, nggak terlalu banyak tanda tangan gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah beban dan kapasitas. Jangan menumpuk tugas pada satu orang. Dia paling aktif, akhirnya dikasih tugas ke dia semua enggak ya. Tetap tanggung jawab itu harus dibagi rata apa secara proporsional. Oke, tentang struktur organisasi ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Kita baru bahas struktur organisasi nih. Dan waktunya tinggal berapa menit nih? 20 menit ya? 15 menit. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan struktur organisasi? Tugas kalian ya, ini tugas nih. Coba nanti tugasnya silakan dipikirkan. Ya, tugasnya pertama silakan dianalisa nih organisasi ISMKI ini, ya ISMKI ini sudah jelas belum tujuannya. Itu tadi yang saya balik lagi nih. Tujuannya apa nih ISMKI? Ya, visi misinya apa? Ya, itu. Lalu dengan tanggung jawabnya, ruang lingkup tanggung jawabnya ISMKI itu apa? Setelah itu, ya, coba kalian ya berkreasi lah untuk membuat kira-kira struktur organisasi ISMK yang sekarang ini bisa dirubah nggak? Jangan bilang nggak bisa ya. Kalau nggak bisa, itu namanya organisasinya nggak agile. Tahu ya istilah sekarang kan ada istilah agile, agile itu loh, agile. Agile itu kita ngikutin nih, ada perkembangan zaman, ada perubahan gini-gini, kita harus bisa adapt. Kayak gitu. Jadi organisasi perusahaan yang organisasinya nggak agile itu biasanya banyak yang mati, banyak yang kolaps, banyak yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi tetap organisasi harus bisa agile. Jadi dulu ketika saya rubah struktur organisasi dibilang, kenapa ada tambahan RTO, PPO, BTW, RTO, PPO itu tambahan di zaman saya aja, sebelumnya nggak ada dan setelahnya saya juga nggak ada gitu kan kebutuhan organisasi kan gitu kan saya jawabnya kayak gitu saat ini saya butuh kalau sekjen berikutnya nggak butuh mau dihapuskan silakan saya bilang kayak gitu ya tuh. Karena saya butuh itu tadi nah jadi nanti PR-nya kalau misalkan organisasi SMK ini bisa dirubah ya bisa dirubah kalian mau merubah seperti apa misalkan kayak gitu silakan nanti dipikirkan dan itu jadi bahan diskusi yang seru tuh ya. Ya, sebenarnya itu bukan tugasnya HR sih. Itu tugasnya kalau jadi seorang pemimpin tuh mikirnya sampai ke situ. Ya, tapi nggak apa-apa kan adik-adik juga nanti siapa tahu ke depan mau ada yang jadi sekjen, terusin si Ridho. Ya kan? Tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan structure? Nggak ada. Waktunya tinggal berapa menit nih? Oh, 15 menit ya. Oke, saya percepat dikit. Ini biasalah definisi aja ya Indonesia Raya job description. Ini adalah dokumen tertulis. Nah, ini yang tadi saya tanyakan. Saat ini di ISMKI punya nggak dokumen tertulisnya untuk rincian tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, kualifikasinya apa, kayak gitu. Ya kan? Kalau saat ini ada, keren banget ISMKI ini ya. Sampai sudah bikin, oh tinggal 5 menit malahan. Padahal baru mulai job description ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi sekarang SMK udah punya itu. Nah, kalau tadi ditanya gimana sih cara merekrut yang bagus, kan kalian udah punya job description, ya. Kalau nggak punya job description, saya ajarin nih cara bikin job description gitu ya. Itu karena pertanyaan gimana cara merekrut gitu ya, kan sudah ada panduannya. Back aja tuh job description gitu ya. Karena sebagai panduan manajemen untuk rekrutmen, gimana penilaian kinerja, balikin lagi ke job description ya dan seterusnya. Itulah pentingnya job description. Isinya apa?
Nah, ini yang harus diketahui, isinya job description ini kan satu dokumen tadi. Dokumen itu berarti naskah tertulis, bentuknya Word, dikonversi ke PDF biar nggak bisa diganti-ganti. Pertama ada nama jabatan, tujuan jabatan, ada tugas dan tanggung jawab utama. Kemudian saya miringin karena kalau untuk kalian mungkin juga nggak terlalu penting juga sih ya. Kalau ini untuk pekerjaan lebih ke dimensi, hubungan kerja, wewenang jabatan, spesifikasi jabatan. Oke, langsung aja ya. Nama jabatan. Jadi dalam job description itu ada rumusnya nih. Jadi dalam job description itu ada titelnya apa, fungsinya apa. Misalkan direktur apa, manajer apa, kepala cabang apa, gitu ya. Oke. Kemudian tujuan jabatan, ini pernyataan ya, satu kalimat saja ya, pernyataan tentang kenapa jabatan ini ada di organisasi, ya, kenapa ada dalam struktur, gitu ya. Untuk membuat satu kalimat pernyataan ini, pakai rumusnya ini aja ya, biar gampang. Adik-adik tinggal melihat what, how, why ya. Jadi apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukan, terus kenapa dilakukan. Tuh. Contoh, ya kan sekretaris BEM, apa yang dilakukan? Tugasnya apa? Kan mengelola administrasi organisasi, memastikan dokumentasi kegiatan berjalan tertib, gitu kan ya. Terus how-nya, bagaimana? Dengan cara memperkuat akuntabilitas, memudahkan proses koordinasi, dan seterusnya. Kenapa dilakukan? Agar seluruh aktivitas BEM terdokumentasi dan terarsip dengan baik. Ya, nah ini jadi nih jabatannya sekretaris BEM, tujuan jabatannya adalah jadi satu kalimat tuh tadi what, how, why-nya jadi satu tuh memastikan kelancaran administrasi dan dokumentasi bla dan seterusnya ya. Tuh. Oke. Nah, tugas dan tanggung jawab utama pasti banyak orang yang nyusun job description nggak terstruktur, nggak sistematis bikin tupoksinya tadi ya istilahnya tupoksi tugas dan tanggung jawab utama. Kalau saya kasih rumus gampang, adik-adik tinggal bikin tanggung jawab utama itu berdasarkan POAC kan tugasnya itu ya, POAC Planning, Organizing, Actuating, Controlling, Evaluating itu adalah tugas utama. Jadi seorang VP HR ya, dia punya tugas tanggung jawab utama tentang P, tentang O, tentang A, tentang C, tentang evaluating. Ya, mulai dari perencanaan, organizing, actuating, controlling, evaluating, gitu ya. Tuh, dimensi hubungan kerja wewenang jabatan saya lewatin nggak terlalu ini karena kayak misalkan dimensi itu adalah dimensi ada dua kalau dalam organisasi profesional, dimensi finansial sama non finansial. Kalau di organisasi mahasiswa kan nggak ada. Dimensi finansial tuh berarti contohnya misalkan bisa mencapai target pendapatan 1 M misalkan kayak gitu ya. Itu dimensi finansial. Yang dikejar adalah duitnya. Dimensi non finansial misalkan kalau di rumah sakit kunjungan, layanan, tindakan. Nah, itu kalau di rumah sakit. Nah, yang penting adalah yang paling bawah adalah nanti ada spesifikasi jabatan, job specification. Ya, di situ ada dua yang dinilai persyaratan minimum dan kompetensi. Ini tadi yang ditanyakan, gimana cara mencari SDM yang bagus? Bukan kita kemudian oh itu ada SDM yang bagus nih. Yuk kita bikinkan apa namanya? Kita bikinkan departemen tes keluar ya ini tadi ya. Oke, sampai mana tadi? Ini ya. Jadi spesifikasi jabatan ini ada persyaratan minimum dan kompetensi. Ya, jadi persyaratan minimum itu dinilai dari pendidikan, pengalaman, syarat khusus, kemudian kompetensi itu adalah keterampilan pengetahuan dan sikap. Wes nanti ada formatnya, adik-adik tinggal ini aja, tinggal bikin dengan template yang ada, ya.
Oke. Nah, organisasi yang bagus, dia itu perannya itu selalu jelas, ya. Pemahamannya orang yang berada di organisasi itu tahulah dia harus ngapain, tugasnya ngapain. Jadi kalau misalkan ada nih suatu pekerjaan yang kok si staf si anggota pengurus ini masih nanya tugas saya apa ya, berarti dia jobnya masih belum jelas, ya. Atau misalkan pengambilan keputusan, ada suatu permasalahan, terus bingung siapa nih yang harus mutusin. Nah, itu juga masih belum jelas, ya, gitu, ya. Nah, itu si nanti jatuhnya akan jadi ambigu, ya. Ketika ambigu, organisasi itu kebanyakan masih belum jelas ininya, ya. Kadang oh, waktunya sudah habis. Oke, ya. Baik, ini yang terakhir. People perform best when they know what expected of them and why it matters. Jadi orang itu dia bisa bekerja dengan baik ketika dia tahu dia harapannya apa, diharapkan untuk ngapain dan kenapa itu penting. Ya, ini adalah prinsip umum dalam manajemen SDM. Oke, tugasnya itu nanti saya akan bagi ya, lagi ada refleksi struktur organisasi, merancang struktur organisasi, dan merancang job description. Saya kasih contoh aja langsung yang job description tadi. Nih ya, jadi formatnya sudah ada. Sebenarnya gini, eh, format template itu di mana-mana sekarang ada. Dan adik-adik kalau mau bikin pun juga mau minta dibikinin sama ChatGPT pun juga boleh kan gitu ya, nggak ada salahnya. Cuma harus tahu ya, yang memvalidasi semua AI itu adalah manusia. Jadi harus tetap dibaca, diedit, disesuaikan ya. Sudah sesuai atau belum kayak gitu ya. Nih ada tujuan jabatan. Dan ini lazim dipakai di semua organisasi ya di seluruh dunia. Wah, lazim pakai seperti ini. Ini contohnya misalkan untuk perusahaan ya, nanti kan tinggal diganti kalau untuk apa? Untuk organisasi ya di situ. Oke, saya akan share. Oke, silakan itu bisa di-download ya. Nah, ini bisa kalian manfaatin untuk refleksi struktur organisasi ya. Jadi misalkan kalian pengen menganalisa tadi organisasi SMKI misalkan ya, bisa ditulis nih struktur organisasinya bisa dikopas di sini, kemudian kalian bisa merefleksikan diri ya. Apakah struktur organisasi saat ini bisa mendukung pencapaian visi dan misi organisasi dan seterusnya ya. Ini untuk refleksi ya. Tuh, kemudian yang kedua, nah, kalau kalian sudah, kalian merancang struktur organisasi nih ya. Misalkan kalian mau merubah nih, atau kalian mau pakai ini kalian bisa pakai di organisasi manapun. Ya, misalkan kalian mau bikin klub padel gitu ya atau apa gitu ya. Apa nama organisasinya? Apa tujuannya? Siapa yang jadi anggota? Ruang lingkupnya apa? Visi misinya apa? Nah, kemudian digambarkan di strukturnya seperti apa kayak gitu ya. Ini seven question ya itu. Nah, setelah strukturnya udah dibikin, kalian bisa nilai nih. eh, ada checklistnya, saya buatkan checklistnya. Ketepatan rancangan struktur organisasi ya, seperti itu. Oke,
Mungkin itu dulu aja. Silakan kalau ada yang ditanyakan, boleh. Saya serahkan kembali ke MC. Baik, mungkin apakah ada teman-teman dari HR maupun nasional dan wilayah yang ingin menanyakan selagi masih ada narasumber kita di sini, jadi teman-teman bisa menanyakan atau bertanya hal-hal yang mungkin mau ditanyakan dari tadi. Oke, sepertinya masih belum ada nih dok dari teman-teman HR yang ingin menanyakan terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Tapi jangan khawatir, besok masih ada materi lagi yang disampaikan oleh Dokter Faki. Jadi teman-teman masih diberikan kesempatan untuk bisa bertanya di materi selanjutnya. Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin terima kasih banyak saya ucapkan kepada narasumber kita atas konsistensi dan ilmu yang dibagikan di dua sesi sekaligus ini. Semoga semakin menambah wawasan kita semua. Mari kita berikan apresiasi terbaik sekali lagi untuk beliau. Oke, selanjutnya sebelum mengakhiri HR Camp hari pertama ini, mari kita bisa dokumentasi terlebih dahulu. Untuk peserta dari HR Camp diharapkan bisa mengaktifkan kameranya. Dan panitia yang bertugas bisa bantu untuk ambil dokumentasi. Baik, untuk dokumentasi akan saya ambil alih. Sekali lagi teman-teman boleh untuk on cam. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, dokumentasi sudah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk panitia yang sudah bertugas. Kepada Dokter Faki, apabila setelah ini ada kegiatan lain, diperkenankan untuk bisa meninggalkan Zoom meeting, Dokter. Terima kasih atas penyampaian materinya pada hari ini. Oke, makasih ya. Sukses semuanya. Ya, masih banyak dok. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih, Dok. Baik, kami dari panitia meminta maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Dengan ini saya nyatakan bahwa HR Camp hari pertama hari ini telah selesai. Saya Mabel, Dan saya Fadlan. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman peserta bisa